senang sekali saya Mesya Marsabes bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Maret 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Aksi bejat LI terhadap muridnya ternyata sudah dilancarkan sejak 2022. Tersangka kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak berinisial LI alias E alias I ternyata sudah melancarkan aksinya sejak 2022. Pria bejat yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas terkemuka di kota Ambon ini tega menyetubuhi muridnya ES yang kala itu masih berusia 17 tahun. Bahkan perbuatan itu dilakukan berulang kali hingga ES kini sedang hamil usia 6 bulan. Kasih Humas Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ibda Janet Luhukai mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku pertama kali melancarkan aksinya sekitar pukul 1 siang di penginapan salah satu di kota Ambon pada 7 Desember 2022. Kala itu pelaku berkomunikasi dengan korban hingga bertemu dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Dikatakan aksi pelaku pun berlanjut pada Sabtu 24 Februari 2024 sekitar pukul 10 pagi. Diketahui kini pelaku berhasil ditangkap dan ditahan penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Guru tersebut kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Bahkan perbuatan itu dilakukan berulang kali hingga ES kini sedang hamil usia 6 bulan. Kasih Humas Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lis, Ibda Janet Luhukai mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelaku pertama kali melancarkan aksinya bejatnya sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur di penginapan salah satu penginapan di kota Ambon pada 7 Desember 2022. Kala itu pelaku berkomunikasi dengan korban hingga bertemu dan melakukan hubungan layaknya suami istri. Kejadian tersebut berawal saat itu pada hari Rabu alias I ternyata Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, pleno penetapan hasil KPU Kabupaten Maura ricu, Wakapolres minta massa jangan terprovokasi. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan hasil suara pemilu tahun 2024 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara berlangsung ricuh. Pantauan tribunambon.com Selasa 2 Maret 2024 pukul 4:30 terdengar bunyi ledakan yang menyedot perhatian massa. Sontak massa yang berkumpul di depan kantor KPU langsung mencoba merengsek masuk. Aparat pun sigap menghalau massa hingga terjadi aksi saling dorong. Massa yang didominasi perempuan berhasil dihalau aparat dan berhasil ditenangkan oleh Wakapolres Maura, Kompol Izak Risambesi. Di hadapan massa, Kompol Izak Risambesi pun mengimbau massa untuk menggelar aksi dengan tertib demi ketertiban dan kelancaran pleno yang tengah berlangsung. Hingga kini situasi tampak mulai kondusif, meski demikian aparat kepolisian masih terus bersiaga. KPU Maura menjadwalkan menyelesaikan pleno rekapitulasi dan penetapan perhitungan hasil suara pemilu tahun 2024 selesai malam ini. Dan TNI yang ada berdiri di depan ini adalah saudara-saudara semua. Oleh undang-undang PKPU Undang-Undang 7 tahun 2017 masa ditolak bagaimana? Kita semua sepakat dari KPU penjahat. KPU penjahat. KPU penjahat. Bapak Ibu masyarakat negara, ini merupakan kebenaran yang benar dan nyata. Jadi kami mohon, sudah menyampaikan aspirasi, kami mohon jaga situasi dan kamtipmas yang ada. Jangan ada yang terprovokasi, kemudian ada yang menggunakan senjata tajam. Sekali lagi kami sampaikan, sebagai basudara, sebangsa setanah air, kami mau sampaikan
Masa ngamuk di kantor KPU Maura, ada aksi pembakaran namun dihalau polisi. Sekelompok massa yang tidak puas dengan hasil pemilu 2024 mengamuk di kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara atau Maura, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ohijang, Selasa 12 Maret 2024 sore. Dalam aksinya, massa membakar salah satu ruangan kantor KPU Maura. Dalam upaya pembakaran itu, petugas aparat Polres Maura bergerak cepat menghalau aksi massa. Beberapa fasilitas kantor pun tak luput dari amukan massa imbas kekesalan atas hasil pemilu 2024. Di antaranya kaca jendela serta meja dan kursi dirusak, berkas-berkas juga turut berhamburan. Kapolres Maura AKBP Frans Duma menuturkan, gedung KPU memang telah dipalang adat sejak Minggu 10 Maret 2024 pukul 16.34 waktu Indonesia Timur, sehingga tidak ada aktivitas penyelenggara pemilu di lokasi tersebut. Dia pun mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dengan mematuhi hukum positif dan hukum adat di daerah tersebut. Dia berharap masyarakat tidak terprovokasi dengan isu-isu negatif yang beredar dan ciptakan situasi yang kondusif. Diketahui hingga kini Polres Maura dan Brimob Yon C pelapor Tual turut menjaga di sekitar gedung KPU Maura. Yang kebakaran Jelang penetapan pleno KPU Maluku Tengah, polisi perketat keamanan. Polisi Maluku Tengah jaga ketat kantor KPU Kabupaten Maluku Tengah Rabu 13 Maret 2024. Pantauan Tribun.com di lokasi tampak polisi memasang kawat berduri menutup akses jalan menuju kantor KPU Maluku Tengah, Jalan RA Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi. Sementara puluhan anggota polisi gabungan Samapta, Intel, dan Reserse Kriminal juga terpantau sudah siaga di lokasi. Kasat Samapta Polres Malteng Ibtu Rido Masihin mengatakan, sedikitnya ada 70 personil polisi diterjunkan ke kantor KPU. Puluhan anggota tersebut kemudian sampai Rabu hari ini masih berjaga di lokasi penyelenggaraan pemilu untuk memastikan proses penetapan pleno berjalan aman dan lancar. Diketahui bahwa penjagaan intensif dilakukan lantaran Selasa kemarin sempat terjadi ketegangan dengan adanya konsentrasi massa pendukung caleg tertentu dari daerah pemilihan atau dapil Kecamatan Amakai. Namun beruntung hal tersebut bisa diatasi pihak kepolisian dengan sigap, sehingga tidak terjadi aksi anarkis hingga jatuhnya korban. Hati-hati Tribuners, ada 213 lubang sepanjang jalan Soplanit, Kota Ambon. Para pengendara yang melintasi jalan Soplanit di Desa Rumah 3, Kota Ambon, diimbau untuk lebih berhati-hati. Hal ini dikarenakan semakin banyak kerusakan jalan yang berpotensi mengancam keselamatan pengendara. Pantauan Tribun.com Selasa 12 Maret 2024, terdapat 213 lubang yang tersebar di jalan sepanjang 1,6 km itu. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan kondisi di Oktober 2022 lalu, yakni 146 lubang. Dari total 213 lubang, sebanyak 38 titik dikategorikan sebagai lubang yang cukup parah, dengan diameter berkisar antara 20 hingga 50 cm, dan kedalaman mencapai 5 hingga 10 cm. Sementara sisanya sebanyak 175 lubang dikategorikan sebagai kerusakan ringan. Warga sekitar telah melakukan upaya penambalan sementara untuk mengatasi masalah ini. Namun penambalan tidak dapat bertahan lama akibat dampak hujan yang membuat jalan semakin rusak.
Warga Yoyon Amos menegaskan, dengan adanya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan jalan ini akan kembali aman dan nyaman bagi pengguna jalan dan mengurangi resiko kecelakaan bagi pengendara. Dari kerusakan jalan di sini menurut Abang bagaimana, Bang? Menurut saya jalan ini di warga sini pernah diperbaiki jalannya. Terus dipengaruhi hujan hingga jalan-jalan di sini kembali berlubang, dan harapan saya bagi pemerintah untuk segera memperbaiki jalan-jalan ini agar bisa pengendara motor atau mobil yang melewati sini tidak terjadi kecelakaan yang berbahaya di sini. Berita selanjutnya, Tribuners, Wardah Beauty ajari istri-istri pegawai Kemenak Malteng bagaimana bermake up simple. Wardah Beauty Ambon mengajari tata merias wajah pada ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah. Pelatihan itu dilaksanakan dalam kegiatan Color Expert Class dengan tema Flawless Makeup Look di Aula Kantor Kemenak Kabupaten Maluku Tengah pada 8 Maret 2024 lalu. Wardah Beauty Promotor Nurul Matusea mengungkapkan pemilihan tema sesuai dengan agenda para peserta yang kerap tampil dalam berbagai acara formal dan non-formal. Menurutnya, gaya make up yang diajarkan membuat para ibu tampil lebih percaya diri. Matusea memaparkan make up yang digunakan menggunakan series Wardah Lighting Complexion, make up mata menggunakan series Explosive Eyeshadow Palette, dan Expert Series. Kemudian untuk make up lipsnya menggunakan produk terbaru dari Wardah, yaitu Ghosting Lip Liquid. Peserta juga mendapatkan sertifikat Color Expert Class Wardah dan mendapatkan 3 hadiah produk Wardah yang berpartisipasi dalam menjawab pertanyaan. Ketua DWP Kemenak Kabupaten Maluku Tengah Rosna mengaku senang bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu make up langsung dari Wardah. Menurutnya ini pengalaman yang sangat berharga dan diharapkan semua peserta semakin pandai merias diri agar tampil memukau dalam setiap agenda-agenda. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada Wardah Beauty Promotor Nurul Matusea yang sudah berbagi ilmu make up. Dan Poka, Jalan Dr. J. Leimenah Poka, benda. Hingga berita ini diterbitkan, mobil pemadam belum kunjung tiba. Mobil pemadam belum kunjung tiba. Jadi fungsinya untuk menyegarkan kulit wajah dan melembabkan. Untuk teknik pemakaiannya juga sama seperti ibu-ibu menggunakan makeup, tampilan wajah ibu itu juga akan menurun.
Kita ke segmen berita serba-serbi Ramadan Tribuners. Hari kedua Ramadan, warga Ambon berburu takjil. Warga Ambon berburu takjil di hari kedua puasa Ramadan 1445 Hijriah, Rabu 13 Maret 2024. Suasana ini terlihat di beberapa titik pusat kuliner Ramadan, di antaranya kawasan depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Batu Merah, dan juga sepanjang Jalan Jenderal Sudirman mulai dari Pusat Perbelanjaan Maluku City Mall atau MCM. Selain itu, lokasi kuliner lainnya seperti di kawasan Kebun Cengkeh hingga Stein juga tak kalah diburu warga. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur, sejumlah pedagang sudah mulai menjajakan aneka takjil buatan mereka untuk dijual. Kemudian di pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, satu persatu warga mulai berdatangan untuk berburu takjil hingga puncak keramaian pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur hingga memasuki waktu berbuka puasa. Saat waktu puncak berburu takjil, kemacetan pun tak terhindarkan menyusul arus kendaraan hingga warga makin padat. Terutama untuk lokasi kuliner Ramadan yang berada tepat di depan jalan-jalan utama seperti di depan Masjid Raya Al-Fatah, Batu Merah, dan MCM. Salah satu pembeli, Febrindi, mengaku ini sudah menjadi kebiasaan warga Ambon saat bulan Ramadan. Pukul 16. Kita ke berita terakhir Tribuners, pasar takjil Perumnas Waiheru ramai dikunjungi warga saat Ramadan. Pada hari kedua puasa Ramadan 2024, warga ramai mendatangi pasar takjil di Jalan Laksdaya Lewatimena, Desa Waiheru, Rabu 13 Maret 2024. Pantauan tribunambon.com pada pukul 4 sore, warga mulai berdatangan ke sejumlah pasar takjil kawasan Perumnas Waiheru. Terlihat pasar takjil ini menawarkan berbagai pilihan menu berbuka puasa, mulai dari aneka es, kue, gorengan, hingga hidangan lauk pauk lainnya. Di pasar takjil ini tersedia beragam takjil dengan harga terjangkau, mulai dari 2.500 untuk pisang asar hingga es segar seperti es campur, es kacang, dan pisang, serta es buah dengan harga Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Selain itu, beberapa pedagang juga menjual sayur-sayuran seperti gado-gado, kangkung, sir-sir, sawi, pepari, acar, dan lainnya dengan harga rata-rata Rp5.000. Tak hanya itu, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hidangan racikan seperti ikan bakar colo-colo, ikan saus, tahu saus, dan lainnya dengan harga mulai dari Rp10.000 sampai dengan Rp20.000. Salah satu pedagang, Mei, mengajak para warga untuk berkunjung menikmati berbagai takjil yang disediakan dengan harga yang terjangkau. Jual sayur masak dan kue-kue. Harganya terjangkau dari Rp5.000 sampai Rp10.000. Ada gado-gado, ada ikan bakar, ayam kecap, dan macam-macam kue, pisang hijau, es buah, begitu. Kalau bisa mari merapat di Waiheru, Sumber Mulia, rumah makan Sumber Mulia. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 13 Maret 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Dan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah bagi saudara Muslim di kota Ambon yang menjalankan. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.